Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah bosan memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat-nikmat kemudahan di dalam menunaikan kewajiban kita, di dalam berupaya untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang Allah mudahkan bagi kita. Dan itulah nikmat yang paling besar. Kita juga tidak lupa bersalawat kepada teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa jami'a man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah sebuah jiwa melihat, memperhatikan apa yang telah ia persiapkan untuk hari esok. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Ayat ini jamaah sekalian seringkali kita baca, kita dengarkan dalam salat, tetapi mungkin kita belum sempat untuk menghayati dan mendalami apa pesan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Bahwa sebenarnya ayat ini Allah berpesan di dalamnya agar kita selalu memperhatikan bekal-bekal apa yang selama ini telah kita kumpulkan untuk perjalanan akhirat yang sangat panjang. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah sebuah jiwa melihat, memperhatikan, mengevaluasi, mengintrospeksi dirinya tentang apa-apa saja amalan-amalan yang telah dia perbuat, yang ia harapkan nanti kelak bisa mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa selamat dari azab. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan tentang ayat ini, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, beliau mengatakan ay hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksilah diri kalian sebelum nanti kalian akan diperhitungkan amalan-amalan kalian, perbuatan kalian. Wanzuru madza ittakhadtum li anfusikum min al-a'mal as-salihah li yaumin ma'adikum. Dan hendaklah kalian memperhatikan apa yang telah kalian lakukan, yang telah kalian kumpulkan dari amal-amal saleh untuk hari kembali kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ardikum ala rabbikum, di hari ketika kita, setiap kita ini akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alamu annahu alimun bi jami'i a'malikum wa ahwalikum. Dan ketahuilah, kata beliau, bahwa Allah mengetahui semua amalan-amalan kalian dan juga kondisi kalian. La takhfa alaihi minkum khafiyah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah dari diri kalian. Ayat ini jamaah sekalian menganjurkan kita agar setiap saat kita introspeksi diri. Setiap saat. Apa kira-kira fungsinya
adalah bahwa orang yang selalu menghitung-hitung perbuatannya di dunia akan meringankan baginya nanti kelak di hari perhitungan. Ya. Karena tentunya berbeda orang yang ketika hidup di dunia mengabaikan semua perbuatannya, yang berlalu istilahnya yang berlalu dia berlalu, ya, yang baik dan yang buruk dia tidak peduli apa yang telah ia lakukan, maka kemungkinan nanti di akhirat orang yang seperti ini akan kaget. Jangankan mereka ya, orang-orang saleh saja yang sebenarnya luar biasa kebaikannya akan kaget melihat nanti hari akhirat, hari perhitungan yang begitu detail. Maka orang-orang yang hidupnya di dunia selalu dia hitung-hitung perbuatannya, dia evaluasi setiap saat, dia selalu mempelajari bagaimana nanti hari perhitungan di akhirat. Kemungkinan sekarang juga kaget di akhirat, tetapi dia mungkin akan mengatakan sudah bisa dibayangkan bahwa memang sesuatu di akhirat itu akan sangat mengagetkan kita. Bagaimana pun Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi walan an tuhasibu anfusakum al-yawm. Hitunglah diri kalian, amalan kalian, timbang-timbanglah diri kalian sebelum nanti datang hari perhitungan, semuanya akan ditimbang. Lalu mengatakan, sesungguhnya antuhasibu fa innahu ahwanu alaikum, akan menjadi ringan bagi kalian fil hisabi pada hari perhitungan esok, antuhasibu anfusakum al-yawm, jika kalian hari ini di dunia selalu memperhitungkan amalan-amalan kalian. Jadi ini akan meringankan nanti di akhirat. Ibaratnya orang yang hidupnya di dunia itu misalnya telah menetapkan sebuah target yang ingin dia capai, baik pekerjaan, cita-cita. Setiap saat dia evaluasi apakah yang telah dia lakukan mengarahkan dia kepada cita-citanya atau tidak. Selalu dia evaluasi. Setiap tahapan-tahapan yang dia lalui, dia evaluasi. Jika ada yang salah dia perbaiki, ada yang menyimpang dia luruskan. Kalau ada yang baik maka dia tingkatkan. Maka kemungkinan ketika sampai waktunya cita-citanya itu, target yang telah dia tetapkan itu betul-betul akan tercapai. Sebaliknya orang yang tidak peduli apa yang telah dia lakukan, dia biarkan berlalu umurnya, padahal dia punya cita-cita ada di dalam hati kecilnya bahwa dia seorang mukmin, ada Allah, semua perbuatannya akan dibalas. Hanya saja dia memperturutkan hawa nafsunya di dunia, dia biarkan merajalela, maka kemungkinan dia akan menyesal. Maka begitu juga orang beriman di dunia, yang sudah tahu bahwa pasti ada hari perhitungan, yang bercita-cita untuk meraih rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia pelajari bagaimana caranya untuk meraih itu semua, lalu dia berusaha semampunya, maka dia akan evaluasi terus. Mulai ketika dia berumur balik, dia menyadari bahwa pada saat ini perbuatan saya mulai diperhitungkan. Ketika dia sampai di masa mudanya, dia ingat yang telah berlalu sejak dia remaja sampai masuk masa muda. Apakah selama ini lebih banyak waktunya yang berkualitas kebaikan, atau justru lebih banyak yang disia-siakan? Maka dia akan perbaiki sisa-sisa umurnya. Ketika dia sampai di masa tua, dia hitung-hitung lagi masa mudanya. Akan selalu diperhitungkan. Dia akan disibukkan untuk mencari cara menutupi semua kekurangan yang telah lalu.
dia kualitaskan ya, akhir-akhir umurnya. Dan itu sesuatu yang baik jamaah sekalian. Kenapa? Kita jangan terlena, tertipu dengan masa lalu kita. Lalu kita dihantui dengan penyesalan yang berlebihan. Karena mungkin masa muda kita kurang kualitas, lalu kemudian kita dihantui dengan itu semua, tapi tidak berupaya untuk memperbaiki sisa-sisa umur kita. Tapi kita katakan bahwa pertama, jika Allah memberikan kita taufik untuk merubah hidup kita menjadi lebih baik, sekalipun sudah berada di masa tua yang mungkin tinggal dihitung jari tahun-tahun ke depan yang akan kita hadapi, itu tanda-tanda kebaikan. Karena Nabi kita mengatakan, idza aradallahu bi 'abdin khairan asalahu. Dalam riwayat ista'malahu, riwayat yang lain mengatakan tahharahu. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka asalahu. Asal itu dalam bahasa Arab artinya madu. Ya. Madu jamaah sekalian, jika dicampurkan dengan makanan apapun akan menjadi nikmat. Seseorang di akhir hidupnya, kata Nabi SAW, jika Allah menghendaki baginya kebaikan, maka dia akan harumkan namanya dengan kebaikannya itu yang akan disebut-sebut. Yang kedua, ada riwayat mengatakan ista'malahu. Allah akan bukakan baginya pintu-pintu amal saleh. Fatahallahu azza wa jalla lahu al-a'mal as-salihah qabla mautihi. Sebelum dia wafat, Allah mudahkan baginya untuk meraih pintu-pintu kebaikan. Thumma qabila alaih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewafatkan dia di atas amal salehnya itu. Dan dalam riwayat dikatakan tahharahu. Jika Allah menghendaki kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan mensucikan dia dari dosa-dosanya sebelum dia wafat. Jadi jamaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, introspeksi diri itu setiap saat. Dan akhir hayat kita adalah saat-saat di mana tidak ada lagi alasan untuk tidak introspeksi diri. Perbaiki semua yang telah lalu. Yang kedua atau yang ketiga jamaah sekalian, bahwa kenapa kita harus selalu introspeksi diri? Karena sebenarnya orang yang selalu introspeksi diri adalah orang yang mengenali hakikat dirinya. Maksudnya jamaah sekalian bahwa kita ini pada hakikatnya kita kenali diri kita. Apakah kita ini orang yang selama ini dengan aktivitas kita, perbuatan kita berhak untuk meraih ridha Allah, kasih sayang Allah, atau jangan-jangan kita sendiri menyadari bahwa diri kita ini dengan perbuatan kita selama ini sepertinya berhak mendapatkan itu semua. Sebagaimana kita sadari bahwa kita telah melakukan kesalahan selama ini, apapun alasan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adir. Karena manusia itu lebih mengetahui hakikat dirinya sebenarnya. Dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan, sekalipun dia berindah perbuatannya di hadapan manusia, nampak sebagai orang saleh, tetapi di hatinya hanya Allah yang tahu. Karena Allah katakan, walau alqa ma'adir, sekalipun dia sampaikan alasan-alasan, Allah lebih tahu. Yang keempat, jamaah sekalian, bahwa introspeksi diri itu lebih menenteramkan hati ketika kita akan menghadapi hari-hari perhitungan itu. Ketika banyak orang yang heran, kaget pada hari itu, ingat jamaah sekalian bahwa hari itu adalah hari di mana puncak keadilan akan ditegakkan. Setiap perbuatan kita akan kita lihat sendiri, karena ada malaikat yang mencatat setiap perbuatan kita. Raqibun atid
ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Dan nanti di akhirat kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Isra, "Iqra kitabak." Bacalah kitabmu itu. Iqra, kita sendiri akan membacanya di hadapan kita. Kitab yang kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Kahfi, "La yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha." Ketika kaget pelaku dosa dan maksiat yang tidak menghargai hidupnya selama ini, dia biarkan terjerumus dalam dosa dan maksiat, dia mengatakan, "Ya wailatana, celakalah kami. Mali hadal kitab apakah gerangan ini yang tidak menyisakan, yang kecil ataupun yang besar semua tertorehkan di dalam dari perbuatan." Dia akan kaget. Dibanding orang-orang yang semasa hidupnya memang selalu memperhatikan dan menyadari bahwa setiap yang tercatat dalam buku itu sebenarnya dia sendiri yang menorehkannya melalui perbuatan kalimat-kalimat. Maka dia mungkin tidak terlalu kaget bahwa dia sadar bahwa alhamdulillah selama ini kitab-kitab itu saya isi dengan amal saleh dan kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Iqra kitabak, bacalah kitab. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah dirimu sendiri kata Allah pada hari ini ya, yang akan menghitung amalan-amalan kami. Dan kata ahli tafsir Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan bahwa ini adalah min a'dhamil insaf wal 'adl. Ini puncak keadilan dan insaf. Kenapa? Ketika nanti setiap orang membaca dan melihat sendiri perbuatannya, yang mana yang berhak untuk diberi hukuman dan yang tidak berhak diberi hukuman, kita sendiri yang lihat. Dan kita baca bahwa ini memang perbuatan saya dulu. Saya akui bahwa ini hawa nafsu, ini syahwat. Yadzubillah. Kita sendiri bekerja. Kalau di dunia, jamaah sekalian, ada orang yang mungkin dihukum, divonis di pengadilan tidak sepadan dengan kejahatannya, mungkin. Tapi di akhirat kita sendiri yang akan melihat kesalahan kita, yang mana yang berhak untuk dihukum. Waliyadzubillah, karenanya ada orang yang kaget melihat kenapa buku ini tidak ada di sisa. Yang kecil saja ditulis, apalagi yang besar dari perbuatan ini. Jadi banyak orang yang kaget. Ketika jamaah sekalian pada hari itu pelaku dosa dan maksiat setelah membaca kitab-kitabnya dinampakkan asap yang tidak pernah dia sangka. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah As-Zumar, "Walau anna lil ladzina zalamu anfusahum walau anna lil ladzina zalamu ma fil ardi jami'an." Andaikan orang-orang yang berbuat zalim memiliki dunia ini dengan segala isinya, wa mithlahu ma'ahu, lalu ditambahkan lagi satu bumi yang sama diberikan kepadanya, semua kenikmatan di dalamnya, semua kekayaan di dalamnya diberikan kepadanya, laftadau bihi min su'il adzab yaumil qiyamah. Dia akan jadikan itu penebus atas dirinya dari azab yang sangat buruk pada hari itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan, wa badalahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun. Lalu nampaklah ya, min Allah, dari Allah Subhanahu wa taala azab, ya, siksaan ma lam yakunu yahtasibun, apa yang dahulu tidak pernah dia bayangkan. Jadi ada orang kaget melihat kitabnya karena perbuatannya yang tertorehkan di dalamnya semua, kaget juga melihat balasannya. Maka tentunya orang yang selalu introspeksi diri jamaah sekalian dalam kehidupannya di dunia, setiap saat dia lihat ya, jika ada yang baik maka dia jaga, dia mohon kepada Allah agar diterima pahalanya dan dia tingkatkan, dan jika ada yang buruk dia segera bertobat kepada Allah dan
sibuk untuk mencari cara untuk menutupi. Maka orang yang seperti ini akan ringan baginya nanti di akhirat jemaah sekalian. Ketika semua orang akan sama. Yang baik amalannya, apalagi yang buruk amalannya, semua akan menyesal. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah yang sama menggambarkan bagaimana penyesalan pada hari itu. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakum al-'adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Kutilah kata Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk beramal sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita dalam Al-Qur'an. Sebelum datang azab yang tiba-tiba itu dan kalian tidak menyadari. Antakula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Agar tidak ada orang, tidak ada jiwa yang mengatakan rugilah kami, celakalah kami terhadap kelalaian kami dalam menunaikan kewajiban-kewajiban kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang akan menyesal semua jemaah sekalian. Jadi waliyadzubillah, itulah akibat kalau kita mengabaikan muhasabatun nafs. Dan banyak kita lihat saat ini di mana kita bahkan saudara-saudara kita di luar sana yang memang tidak peduli, tidak menghargai hidup sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Akibat daripada mengabaikan muhasabah ini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa tarkul muhasabati wal istirsal tashilul umur wa tamshituha fa inna hadha yaqulu bihi ila al-haram. Tidak memuhasabah, introspeksi diri, menganggap semua urusan baik-baik saja, ya, maka ini akan mengantarkan seseorang kepada kebinasaan. Wa hadhihi halu ahli al-ghurur, dan inilah sebenarnya keadaan orang yang tertipu. Yuqmilu 'ainaihi 'anil awaqib wa yuwashshidha. Dia menutup mata dari akibat segala perbuatan-perbuatan. Wa yuwashshidha. Dia anggap bahwa biasa-biasa, lanjut saja, jalan saja. Wa yattakilu 'ala al-'afw. Dia menipu dirinya dengan selalu mengatakan bahwa Allah itu Maha Pengampun. Allah akan mengampuni, Allah akan memaafkan. Rahmat Allah itu besar. Dia tipu dirinya. Fayumhilu muhasabatu nafsihi wan nadharu fil aqim. Lalu dia abaikan introspeksi diri. Memang dia tidak mau jamaah sekalian. Ya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa kapan saya lebih dalam mengukur perbuatan saya, maka saya harus tinggalkan semua apa yang selama ini saya nikmati, berturutkan syahwat saya, hawa nafsu saya, maka dia tidak mau. Iya. Seandainya dia mau mendengar kata hatinya, lalu dia ukur semua perbuatannya, maka pasti dia akan bertobat. Tapi memang dia tidak mau. Dia lebih memberikan syahwatnya dan hawa nafsunya, keinginannya. Iya. Karena di situ memang ada kenikmatan. Ini belum katakannya. Fayumahil muhasabatu nafsi wa nadhar fil aqib. Dia tidak mau introspeksi diri dan tidak mau juga peduli dengan akibat perbuatannya. Padahal kata beliau, wa idza fa'ala dzalika sahula 'alaihi mu'aqabatu dzunub wa al-lus biha. Kalau dia abaikan muhasabatun nafs, ini akan membuatnya lebih mudah terjatuh terus dalam maksiat, bahkan menikmati maksiat itu. Wa asur alaihi fi tabiha, dan sulit baginya untuk meninggalkan maksiat itu. Walau hasarahu rushdahu la'alima anna al-hamiyata ashal min al-fitar. Ini menarik. Belum mengatakan, seandainya kalau dibahasakan, dia mendengar kata hatinya, maka dia akan menyadari bahwa menjaga diri sebelum terjatuh ke dalam maksiat itu lebih mudah daripada setelah kita terjatuh dalam maksiat, ya, kecanduan maksiat, untuk bisa berhenti dari. Jadi lebih ringan untuk menjaga diri dari maksiat daripada bertobat dari maksiat. Dan itu memang kenyataan. Satu contoh peminum, ya, peminum khamar.
di awal-awal dia minum khamar, dia tidak tahu bagaimana rasanya itu. Yang seharusnya tidak perlu dia coba. Dan saya yakin ketika pertama kali dia coba, dia memuntah, tidak enak itu rasanya. Kata yang berpengalaman, tidak enak awal-awalnya itu. Sudah kecut lain-lain juga, tidak enak. Tapi karena dia biarkan, entah apa yang membuat dia terpengaruh untuk itu. Entah mau takabur, bangga kalau dia dilihat malu atau bagaimana. Padahal itu lebih mudah baginya untuk dia tahan diri daripada nanti ketika dia sudah kecanduan, tidak bisa dia tinggalkan. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Karenanya jamaah sekalian, orang-orang saleh terdahulu itu, kenapa sampai sekarang kita sebut-sebut nama mereka, kebaikan mereka? Itu karena adanya keikhlasan dalam muhasabatun nafs. Kita sebutkan beberapa di antaranya jamaah sekalian. Al-Ahnaf bin Qais, beliau ini jamaah sekalian seringkali ketika introspeksi diri, dia dikatakan yaji'u ila al-masabih fayada'u isbahu fihi. Dia nyalakan lampu dari api, lalu dia letakkan jarinya di situ. Kemudian dia mengatakan, ya Hunaif, dikatakan pada dirinya, ma hamalaka ala ma sana'ta yawma kadza, apa yang membuatmu melakukan dosa ini pada hari itu, dahulu pada waktu itu, apa yang membuat penyesalan? Dia introspeksi diri. Al-Hasan rahimahullah ta'ala mengatakan, innal mu'min wallahi ma tarahu illa yalum nafsu. Jadi Allah, orang beriman itu kalau memang jujur dengan keimanannya, engkau tidak melihatnya kecuali selalu dalam kondisi muhasabatun nafs, mencelah dirinya. Ada kulli halati, dalam setiap kondisinya dia selalu celah diri. Yastaghfiruha fi kulli ma yaf'al. Dia selalu menganggap banyak kekurangan dalam melakukan kebaikan. Fayandamu wa yalumu nafsahu, dia menyesal, mencelah dirinya. Wa innal fajir, tapi pelaku dosa itu kata beliau, la yamdi quluman la yu'atabu nafsahu. Waktu berlalu, umurnya habis, tapi dia tidak pernah merendahkan dirinya. Dia selalu menganggap bahwa dirinya sudah menjadi yang terbaik. Jadi kan seperti di akhir surah Al-Kahfi, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Apakah kalian ingin aku kabarkan tentang orang-orang yang rugi dengan kebaikannya, amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang yang sesat jalan hidupnya di dunia, wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sunah, tapi mereka menyangka bahwa mereka telah melakukan sebaik-baik amalan. Jadi waktu berlalu, umurnya habis, dia merasa bahwa dia telah melakukan kebaikan. Memang betul itu yang nampak di mata manusia, tetapi Allah tahu apa yang ada di balik dalam mereka, dan itu dia nikmati. Jadi jamaah sekalian, melakukan kebaikan karena ingin dilihat manusia itu nikmat. Melakukan kebaikan karena ingin didengar itu nikmat, tetapi itu tidak ikhlas. Allah tahu bahwa itu kesalahan, tapi dia biarkan, dia nikmati terus, habis waktunya, umurnya. Makanya dalam hadis dikatakan bahwa awal man tusahharu bihim nar, orang yang pertama kali dicampakkan ke dalam api neraka, dalam hadis Abu Hurairah, ketika ingin menyebutkan hadis ini beberapa kali pingsan jamaah sekalian. Setiap dia ingin menyebutkan hadis ini yang dia dengar dari Nabi, pingsan. Apa itu isi hadisnya? Tentang 3 orang. Orang yang membaca Al-Quran, orang yang bersedekah, dan orang yang berjihad. Yang ketika ditanya satu persatu, ditanya orang yang membaca Al-Quran, apa yang telah engkau lakukan terhadap kitab ini? Dia mengatakan, saya telah membacanya. Dia sebutkan semua apa yang telah dia lakukan tentang Al-Quran. Dia mungkin hafalkan, dia bacakan, tapi Allah katakan, kadzabta, kamu berbohong. Para malaikat mengatakan, kadzabta, kamu berbohong. Tapi kamu membaca Al-Quran liyuqalu qari, hanya karena ingin dikenal sebagai qari. Itu dikatakan dalam hadis. Ketika orang yang bersedekah dikatakan, apa yang telah engkau lakukan dengan harta yang Allah rezekikan kepadamu?
Kata aku sedekahkan. Allah katakan, sudah dibantah oleh Allah, kadzabta, kamu berbohong. Allah tahu, jamaah sekalian. Kadzabta, kamu berdusta. Malaikat mengatakan kadzabta. Tapi kamu memberikannya ingin dianggap dermawan. Dan memang itu nikmat. Dalam hadis dikatakan, dan itu pun telah kamu dapatkan. Ingin dipuji sudah, di dunia kamu sudah dipuji. Dianggap sebagai qari yang Masya Allah suaranya bagus, kamu sudah dapatkan karena kamu mau dipuji. Ya. Kamu bersedekah, ya, karena kamu ingin dianggap dermawan, itu pun sudah kamu dapatkan di dunia. Ya. Kamu berjihad. Ketika ditanya bagaimana dia berjihad, ketika dia mengatakan bahwa dia ingin menegakkan kalimat Allah, Allah katakan kadzab, kamu berbohong. Malaikat mengatakan kadzabta, tapi kamu berjihad hanya karena ingin dikenal sebagai seorang pemberani. Jadi, ya, dan itu pun sudah kamu dapatkan. Jadi waliyadzubillah jamaah sekalian, itu semua dilakukan karena nikmat rasanya. Dikenal sebagai seorang pahlawan itu nikmat. Membangun sebuah masjid, misalnya pesantren atau apa saja, jasa-jasa kita hanya karena ingin dikenal, itu nikmat. Karena kita akan lihat, Masya Allah, Bapak Ani itu yang bangun itu hasil karyanya itu. Jadi ini bahaya karena dia nikmat. Kita ingin pujian manusia nikmat, tapi di akhirat Allah katakan tidak ada bagian baginya. Bagian kita. Makanya jemaah sekalian, para sahabat itu, kata Ibnu Qayyim, wa man ta'ammala ahwal as-sahabat, barang siapa memperhatikan keadaan para sahabat radhiyallahu anhum, wajadahum fi ghayatil amal, maka dia akan mendapati mereka pada puncak amalan. Ma'a ghayatil khawf, tapi dia juga berada pada puncak rasa takut. Dari segi amalan kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka, tapi rasa takut mereka juga luar biasa. Kekhawatiran jamaah sekalian akan amalannya. Jangan-jangan amalannya itu tidak diterima, jangan-jangan amalannya tidak ada pahalanya, atau belum bisa menyelamatkan dia dari neraka. Dan beliau mengatakan wadah ada kita, ya, jama'na baina taqsid, kita mengumpulkan keduanya, ya, dalam kelalaian, bal baina tafrid wal am. Jadi dari segi amalan tidak ada yang bisa diandalkan, rasa takut juga tidak ada yang bisa disebut-sebut, ya, tidak ada yang bisa dibanggakan. Ya. Para sahabat itu Allah abadikan dalam surah Al-Mu'minun karakter mereka. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Kata ahli tafsir, mereka itu, ya, beribadah, memberi, bersedekah, ya, dan semua amalan-amalan mereka lakukan, tapi hati mereka bergetar karena takut, ya, dan bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mendengarkan ayat ini, berkata, "Ya Rasulullah, apakah mereka ini pelaku dosa, ya, orang yang minum khamar, mencuri atau berzina, sehingga rasa takut itu luar biasa?" Dan mereka yang kata Siddiq, wahai putri As-Siddiq Abu Bakar, tidak begitu. Tapi mereka adalah orang yang salat, puasa, ya. Namun demikian rasa takut itu luar biasa. Kenapa? Itulah introspeksi diri. Introspeksi jamaah sekalian, bahwa ketika melakukan amalan masih ada kekhawatiran. Apakah amalan ini sudah sesuai dengan tuntunan Nabi, atau jangan-jangan belum sesuai? Ada kesalahan. Apakah amalan yang kita lakukan ini terjaga pahalanya, atau jangan-jangan karena kecerobohan kita pahalanya sudah hilang? Apakah amalan kita ini sudah bisa menyelamatkan kita dari azab Allah? Itu introspeksi diri. Sehingga jika ada kebaikan dilakukan, kita memohon kepada Allah agar menjaganya, dan kita lupakan saja. Adapun jika maksiat dan dosa yang kita lakukan, maka pertama tentunya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan pernah lupakan. Jadi kalau kebaikan setelah dikerjakan, lupakan saja, karena itu sudah aman, langsung tercatat. Kalau dosa, jangan pernah lupakan, supaya kita selalu berupaya mencari cara untuk menutupinya, menghapusnya. Ingat terus, namun begitu namanya maksiat.
supaya kita betul-betul memaksimalkan ke depan, memohon kepada Allah agar diberi taufik. Bagaimana caranya jamaah sekalian agar nanti kelak diringankan bagi kita hari perhitungan itu. Ya, jadi ada orang-orang di akhirat kelak sudah tidak ditimbang lagi amalan baik dan buruk. Sebagaimana dalam hadis ada 70 orang atau 70.000 ya, yang masuk surga tanpa hisab, sudah tidak dihitung lagi, langsung masuk surga. Ada orang seperti itu. 70 atau 70.000 saya tidak ingat. Ya. Ada orang jamaah sekalian yang memang berbuat maksiat juga, ya, ditimbang juga, diperlihatkan juga bahkan dosa-dosanya. Sebagaimana dalam hadis, ketika setiap orang menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, laisa bainahu wa turjuman, tidak ada penerjemah. Jadi yang hanya bisa bahasa Makassar, Bugis, Allah tahu bahasanya. Allah katakan ta'rifu dzamba kadza, kamu kenal dosa ini. Semua yang pernah dilakukan diperlihatkan. Lalu diakui, karena tidak mungkin dia berbohong. Disampaikan bahwa betul ya Allah. Ta'rifu dzamba kadza, kalau dosa ini kamu kenal, diakui semua karena pernah semua dia lakukan. Lalu Allah katakan, satartuhu 'alaika fid dunya. Di dunia ini saya tutupi. Ya. Artinya bahwa hanya engkau dan saya, kata Allah, yang mengetahui. Tidak ada orang tahu, saya tutupi. Ya. Wa ana aghfiru laka al-yawm, dan pada hari ini kata Allah, aku ampuni engkau. Jadi ada orang yang memang ditimbang dosanya, tapi Allah kuburkan. Ini yang perlu kita cari jemaah sekalian. Bagaimana agar kita meringankan kelak pada hari perhitungan itu, dan itu ada tuntunannya dalam syariat. Ada berbagai amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosa yang telah lalu. Kita hanya butuh mempelajari. Ada dalam Al-Quran dan ada juga dalam petunjuk Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira demikian yang bisa kita sampaikan. Wallahualam apakah sudah masuk waktu isya atau belum. Ini biasanya kita berikan kesempatan kepada para jemaah kalau ada yang mau diperjelas dari materi kita tadi, maka kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hubungannya tadi dengan Pak Ustaz katakan bahwa dosa-dosa, semua dosa akan dihisap dan akan dicatat di buku dan akan diperlihatkan mungkin di lauh mahfuz barangkali Pak Ustaz bukan. Ya. Dan CCTV-nya adalah katakanlah sangat canggih, tidak ada yang terlewati dicatat Ustaz. Bolehkah kita berdoa hubungannya dengan itu? Katakanlah dosa-dosa kita, ya Allah ampunilah dosa saya, tutupilah dosa saya, hapuskanlah dosa saya, supaya kita tidak dipermalukan dengan diperlihatkannya dosa-dosa kita di depan semua manusia. Ya, mohon penjelasannya Mas Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memang betul ya bahwa kita silahkan minta apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan dunia dan akhirat kita. Termasuk memohon kepada Allah agar Allah menutup aib kita, kesalahan kita di dunia dan di akhirat. Dan itu ada caranya, sebentar kita akan sebutkan. Salah satu doa yang sering kita dengarkan yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka al-afwa fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya. Allahumma astur awrati wa amin rawati wa fid min bayni yadayya wa min khalfi, dan seterusnya. Doa ini yang diajarkan oleh Nabi SAW, salah satu bunyinya Allahumma astur awrati wa amin rawati. Ya Allah, tutupilah aurat saya. Maksudnya aurat saya itu aib saya, kesalahan saya, supaya tidak dipermalukan karena ketahuan kepada orang lain di dunia dan di akhirat. Allahumma astur awrati wa amin rawati, dan jadikanlah ketentraman, hilangkan rasa takut
Ya, ini kita minta salah satu doanya. Dan Nabi kita mengatakan, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup-nutupi aib seorang muslim, aib itu segala sesuatu yang tidak disenangi oleh orang lain kalau ketahuan, kita tutupi. Ya. Maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ya, subhanallah. Jadi ini amalan yang luar biasa. Kita ini kadang-kadang terpancing karena memang menceritakan kesalahan orang itu nikmat. Enak sekali itu. Kalau ada orang lain yang melakukan kesalahan, apalagi kalau yang melakukan kesalahan itu orang punya nama di masyarakat. Iya. Orang yang didengar kalau dia berbicara, atau misalnya ustaz, kalau ada ustaz melakukan kesalahan itu orang munafik paling bahagia itu. Jadi bahan pembicaraan. Ya. Kayaknya salah seorang ulama kita menulis dalam bukunya Hidayatul Awliya, Hidayatul Talibul Ilm, Zallatul Alim Yudrabul Hattabat. Kesalahan yang dilakukan oleh seorang ulama itu dipukulkan genderang oleh masyarakat. Jadi dia, kalau ada orang alim yang salah caranya berfatwa, itu akan tersebar kemana-mana. Sementara fatwanya yang benar kurang diperhatikan. Nah, sama juga kita yang sama manusia. Biasanya ada orang yang kebaikannya luar biasa, ada satu kesalahannya itu yang paling diangkat-angkat di dalam masyarakat. Karena itu nikmat. Padahal jamaah sekalian, orang yang selalu mengungkit ya, aib dan kesalahan orang lain, Allah akan bongkar kesalahannya. Dalam sebuah hadis dikatakan, ya ma'syar man amana bi lisanihi wa lam tu'min qulubuhum, wahai orang-orang yang baru lidahnya yang beriman, belum masuk hatinya. Ya, hatinya belum beriman. Ya. La tatabbu awratul muslimin, jangan cari kesalahan kaum muslimin. La tatabbu awratul muslimin. Fa innahu man tatabba awratihim, ya, karena barang siapa yang mengungkit-ungkit ya kesalahan orang-orang beriman, kaum muslimin, tatabba Allahu awratahu thumma yaqdahu walau fi jawfi bihi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membongkar aibnya, ya, dibongkar, diperdengarkan, diperlihatkan kepada manusia sekalipun dia bertemu dia bersembunyi di tengah rumahnya. Sekalipun dia sembunyi di dalam kamar, akan terbongkar keluar aibnya. Ya. Jadi kalau kita ingin dosa-dosa kita ini ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, belajarlah untuk menutupi aib orang lain. Jadi kalau ada kita dengar saudara kita mulai dicerita, ya, kita katakan selama ini tidak seperti itu yang saya lihat. Tutupi. Ya mungkin ya kesalahan yang dilakukan itu kan satu kali, kita manusia mudah terjatuh dalam kesalahan, dan itu tidak boleh kita sebarkan. Kita ini bukan orang yang paling suci, kita semua punya kesalahan. Maka sebagaimana orang lain tidak suka diungkit kesalahan, kita tidak mau diungkit kesalahan, orang lain juga tidak mau. Ya. Dan Nabi sudah janjikan, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia dan di akhirat, Allah akan menutup aib kita. Allah Ta'ala. Bagaimana keistimewaan terdengar? Saya bisa sekarang. Ada dosa, umpamanya dia mengambil hak orang lain, umpamanya tanahnya itu ambil tapi dia tidak kembalikan, kemudian dia bertobat, apa nanti Ustaz diampuni ji, tidak dikembalikan ini anunya. Iya. Baik, ini pertanyaan yang sangat penting ya. Jadi dosa itu ada dua macam. Ada dosa semata karena Allah Subhanahu wa taala. Dosa itu karena kita tidak menunaikan hak Allah, perintahnya tidak kita kerjakan, atau larangannya justru kita kerjakan. Ada juga dosa sesama manusia. Ya. Maka di sini kata ulama kita, dosa antara seseorang dengan Allah, hukum asalnya insya Allah kalau dia bertobat akan diampuni kalau dia jujur dengan tobatnya. Tapi dosa kepada sesama itu tidak bisa dengan sekedar bertobat. Ya. Kan ini berat. Dosa kepada sesama itu jamaah sekalian, kalau kita tidak minta halal darinya supaya kita dimaafkan,
maka ini akan kita bawa sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, pengadilan Allah. Ya, karena tidak ada kezaliman yang abadi. Ya, di dunia orang bebas berbuat zalim. Orang mau kita rendahkan, kita mau pukul, kita alirkan darahnya, kita ambil haknya, silakan. Ya, itu di dunia bebas orang melakukan. Tapi di akhirat semua akan kita tebus. Tapi karena nanti di akhirat kita tidak membawa apa-apa kecuali amal saleh, ya, amalan kita, perbuatan kita. Ya, hanya kain kafan yang dibungkuskan di jasad kita ketika dimasukkan ke liang lahat. Ya, tidak ada apa-apa yang sudah pernah kita ambil di dunia itu, kita tinggalkan semua. Tetapi kezaliman harus dibalas. Maka dengan pahala kebaikan kita akan kita tebus kesalahan kita itu kepada orang lain. Nah, termasuk ya, tanah, harta, apa saja yang kita ambil dari orang lain tanpa hak, kita akan tebus itu. Makanya nanti ada orang di akhirat yang nanti dikatakan orang yang muflis, orang yang bangkrut. Ketika Nabi mengatakan, "Atadruna man muflis?" Kata kepada sahabatnya, "Apa kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu?" Ya. Maka para sahabat katakan, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata." Orang yang bangkrut di antara kami ya Rasulullah, orang yang habis hartanya, tidak ada dinarnya, tidak ada dirhamnya, tidak ada rupiahnya, dolarnya. Dan katakan bukan itu. Tapi orang yang bangkrut hakikatnya dari umatku adalah yang datang nanti di hari kiamat, dia bawa pahala kebaikannya, salatnya, zakatnya, sedekahnya. Tapi dia juga datang membawa kezalimannya. Sudah pernah menzalimi orang ini, mencelah orang ini, sudah pernah memakan harta orang ini tanpa hak, dia sudah pernah memukul orang ini, ya, wasafkan mahal, bahkan dia sudah pernah mengalirkan darah orang ini. Maka dia mengatakan, "Fa'ukhidha hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi." Maka orang yang berbuat zalim ini akan diambil pahala kebaikannya, ya. Dan tentunya pahala itu hanya diambil dari kebaikannya yang diterima oleh Allah. Karena mungkin ada kebaikan, amalan yang dia lakukan tapi tidak ada pahalanya. Jadi betul-betul pahala amalannya yang diterima, diambil dan dijadikan penebus membayar kezalimannya kepada orang lain. Jadi bayangkan kalau misalnya banyak orang yang dizalimi, maka banyak juga pahala kita itu akan diambil, dijadikan penebus. Makanya dia mengatakan, "Ukhidha hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi." Ini diambil kebaikannya, dari sini juga diambil kebaikan, dipakai untuk membayar kezalimannya. Fa in fadiyat hasanatuhu, kalau sudah habis kebaikannya, karena mungkin banyak orang yang dia zalimi, ukhidha min khataya sahibihi thumma tuliha fin nar. Maka karena keadilan harus ditegakkan, ada caranya. Dosanya orang-orang yang pernah dia zalimi itu diambil dan dipikulkan kepadanya. Dia yang mempertanggungjawabkan dosa orang lain. Waliyadzubillah. Karena memang hanya dengan cara seperti itu keadilan ditegakkan. Betapa ruginya seseorang jamaah sekalian, kita sedang mati di dunia mengumpulkan pahala beribadah, ya, sujud, ya, puasa, berhaji hampir tiap tahun, tapi di akhirat pahalanya dinikmati orang lain. Karena kita tidak bisa menjaga tangan kita ini, ya, tidak bisa menjaga lisan kita, zalim kepada saudara-saudara kita. Jadi tidak ada gunanya di dunia ini kita takabur, ya, sombong, lakukan semua yang kita lakukan, dan semua akan kita balas. Jadi pikir-pikir memang kalau kita ingin melakukan satu kezaliman kepada orang lain, pertimbangkan kira-kira pahala amal saya yang mana yang akan saya jadikan penebus, karena pasti akan dibayar. Ya bila. Jadi bahaya kalau orang mengambil hak orang lain tanpa hak, sekalipun bertobat, ya, tobatnya itu hanya dia dengan Allah, tetapi antara dia dengan orang lain itu belum cukup. Makanya dia dikatakan, "Man kana lahu madlamatun li akhihi falyatahallal minhu al-yawm." Barang siapa yang pernah melakukan kezaliman kepada saudaranya, hari ini juga minta halal, minta maaf memang. Qabla an la yakuna dirhaman wa la dinar. Iya, sebelum datang suatu hari tidak ada yang kita gunakan untuk menebus, tidak ada dinar, tidak ada dirham. Dalam riwayat dikatakan min irdin aw mali, yang punya kezaliman kepada saudaranya, baik terkait kehormatan saudaranya atau harta, imali, minta halal memang. Karena memang begitulah syariat. Syariat yang paling adil jamaah sekalian. Tidak ada kita dapatkan dalam syariat-syariat yang lain.
hanya dalam agama kita. Karena kalau ini ada dalam hati kita semua, tidak ada kezaliman kepada sesama. Andaikan kita semua menyadari dan ada rasa takut bahwa ya, tidak ada gunanya kita begini, berbuat zalim di dunia, karena semua akan dibalas dan kita semua akan mati. Dan diperhitungkan semua. Hanya kita introspeksi diri, cari memang cara untuk menebus semua yang telah lalu dan kezaliman kita. Selama Allah masih memberikan kita kesempatan, umur, berarti masih ada waktu untuk menebus itu semua. Saya kira demikian ya mas sekalian yang kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik pada kita semua untuk mengenali syariatnya, untuk memperlihatkan amalan-amalan yang terbaik yang dengannya kita bisa meraih keridhaannya, bisa menggugurkan dosa dan kesalahan-kesalahan kita, termasuk mungkin dosa kita kepada sesama. Semoga Allah memberikan kita inayah petunjuk bagaimana cara menebus itu semua di dunia, ya sebelum nanti kelak di akhirat, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hada subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.